Oke, silakan di Atep. Muslim ya? Iya, saya udah sering nih ngobrol sama Bang Edis. Silakan di Atep. Bang Edis, saya akan jawab mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Apa itu? Jadi gini Bang Edis, masalah tadi Nabi Muhammad nikahin umur yang 6 tahun ya. Karena dalam Al-Quran aja jangankan nikah 6 tahun gitu loh. Yang belum haid juga boleh. Menggauli pembantu atau budak-budak aja boleh gitu. Apalagi ini bukan gitu. Itu aja, itu jawaban dari saya ya. Coba ini kita cari Quran yang boleh Nabi Muhammad menggauli budak-budak gitu. Nah apalagi ini bukan budak dan umur 6 tahun. Itu Bang Edi jawaban saya ya. Mungkin beda dengan yang lain, saya nggak membantah ya. Kedua, Bang Edis tahu kalau seorang raja, seorang presiden, apapun yang dilakukan dia itu pasti benar. Apalagi zaman dulu ya, masa-masa belum ada DPR, belum ada pengontrol pemerintah ya. Nah itu, mungkin yang ngomong begini jarang kayak saya, Bang Edis. Pasti kan muter-muter kayak yang tadi gitu ya. Nah, saya sendiri bertanya dalam diri saya gitu, kenapa saya masih bertahan seperti ini? Tapi saya lihat juga seperti profesor-profesor yang pinter aja ya, seperti Quraisy Shihab, itu dia masih bertahan di Islam, padahal itu dia tahu gitu loh. Tapi Bang Atep, Anda masih Muslim ya? Kan saya bilang tadi, orang-orang yang pinter aja masih bertahan gitu loh. Tapi Anda bertahannya itu bertahan karena mengimani atau bertahan karena biar aja lah daripada saya capek ngurus-ngurus pindah ke agama gitu, atau gimana? Saya masih berpikir ya, katakanlah Kristen Bang Edis, itu yang dijual juga nggak jauh, surga dan neraka. Oke. Gitu loh. Itu di situ ya. Saya masih berpikir, saya ngapain sih pindah, toh sama gitu loh. Nah, dan saya jujur aja lagi di persimpangan, jujur aja gitu. Saya sedang menganalisa ya. Aku terima kasih ke Bang Edis. Kenapa? Saya belajar Islam dulu justru dari Bang Edis. Sekarang ini saya balik. Saya belajar Kristen mungkin dengerin Yusuf PI. Gitu, ini saya balik Bang. Oke. Tapi di KTP Anda tertulis apa Bang? Masih Islam. Masih Islam. Walaupun sebenarnya Anda sudah tidak mengimani itu lagi, Islam itu lagi. Sebenarnya gini, itu tadi masih mengimani, tapi istilahnya mungkin saya nggak full 100% seperti orang. Oke. Udah di persimpangan jalan gitulah ya. Udah di persimpangan jalan, tapi saya terus terang aja, saya setiap malam berdoa Bang Edis. Saya bilang gini, kalau memang itu Yesus itu Tuhan saya, coba datanglah ke mimpi saya, atau Allah misalnya. Tapi itu semuanya itu nggak ada. Bang, masalahnya begini Bang. Masalahnya Tuhan itu kerjanya bukan nurutin keinginan kita. Begini Bang. Saya itu mengalami apa yang Anda alami. Saya sudah mengalami apa yang Anda alami itu mungkin sekitar ya 7 tahun atau 8 tahun silam. Begini. Pertama-tama Anda tadi mengatakan satu statement. Sama yang dijual di dalam kekristenan itu juga adalah surga dan neraka. Nggak seperti itu. Yang di dalam Islam itu tidak sama seperti yang di dalam kekristenan. Coba kira-kira begini. Yang membuat Anda berpikir atau meyakini bahwa adanya kehidupan setelah kematian itu apa? Anda beriman nggak bahwa ada kehidupan nanti setelah orang mati? Nah itu saya juga jadi pertanyaan gitu, adanya kehidupan kembali setelah mati gitu ya, itu buat saya juga jadi pertanyaan. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan bagus yang dikaji oleh banyak orang. Karena manusia ini kan kita ini beda dengan spesies-spesies lainnya.
Contoh ayam, kucing, kita beda dengan mereka, betul? Ya. Nah, kita memikirkan sesuatu yang besar, kita memikirkan sesuatu ada dari mana asal usul semesta alam ini? Kemana kita? Apakah kalau udah mati, apakah selesai begitu saja? Bla bla bla. Nah, orang-orang banyak yang menyimpulkan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Artinya kehidupan ini setelah mati udah selesai. Seperti bagaimana kita dulu belum lahir. Hilang, blank begitu saja. Nah, yang membuat saya meyakini bahwa ada yang namanya kehidupan setelah kematian, itu adalah berita tentang kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh para murid-muridnya. Kalau saya belajar agama lain, misalnya saya belajar agama Islam, Pak. Misal saya belajar agama Islam. Nanti di dalam surga, di dalam kubur ditanyain, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Kitab sucimu apa? Terus nanti di kehidupan yang akan datang, nanti setelah kematian itu kalau barang siapa yang mati dalam keadaan berjihad, maka akan diberikan kepadanya gadis-gadis dengan payudara yang besar-besar. Itu kan janji-janji di dalam Al-Quran. Menjadi pertanyaannya begini. Iya. Dalam sejarah agama Islam yang didirikan oleh Muhammad, adakah yang sudah masuk kepada kebangkitan itu? Ada nggak orang yang mengalami itu? Kehidupan setelah kematian? Belum. Muhammad sendiri yang menggembar-gemborkan itu, dia sampai sekarang masih di kuburan. Nah, sementara kekristenan, banyak saya melihat debat-debat antara orang-orang beragama dengan orang-orang ateis. Apa buktinya Tuhan itu ada? Ada yang bilang buktinya adalah alam semesta ini. Bagaimana ada alam semesta ini kok bisa ada? Berarti ada yang mengadakan. Itu logikanya dia, dibantah lagi sama orang ateis. Kalau begitu, berarti Tuhan juga ada yang mengadakan. Karena logika kamu, tidak mungkin sesuatu ada dari ketiadaan. Berarti menurut logikamu, Tuhan pun tidak mungkin ada sendiri. Berarti ada yang mengadakan dia. Ini debat kusir nih. Tetapi kalau jawaban saya singkat. Apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Buktinya adalah kebangkitan Yesus. Makanya jantung inti daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Bangkitnya Yesus itu membuktikan bahwa hal-hal yang kosmik, supranatural, hal-hal kehidupan yang akan datang, surga, itu ada karena kebangkitan Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin kebangkitan Yesus itu adalah sebuah dongeng atau sebuah fairy tale, sebuah cerita-cerita fiksi omong kosong. Tetapi orang banyak mati-matian memberitakan itu. Para rasul memberitakan itu, Paulus memberitakan itu, murid-murid Yesus memberitakan itu. Dan itulah yang diberitakan di dalam Injil. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berkata, kamu sekalian adalah saksiku. Melihat peristiwa ini, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan ada satu muridnya yang tidak percaya dengan hal itu. Dia menganggap itu omong kosong. Mana ada orang hidup lagi omong kosong. Namanya Toma. Toma itu bahasa Ibraninya. Atau kita kenal Thomas. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Lihat, disuruh menaruh tangannya di lambungnya dan tangannya. Kata Tuhan Yesus apa? Aku sendirilah ini. Karena kamu melihat, kamu percaya. Kalau kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itu pesan Yesus kepada orang-orang seperti kita yang tidak melihat. Kalau kita melihat percaya, kata Tuhan Yesus, ya karena kamu lihat, kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi pemberitaan itu Bang yang diberitakan. Jadi Kristen itu bukan cerita omong kosong
surga, neraka nanti begini, nanti ada kehidupan yang akan datang nanti. Enggak begitu. Tetapi sudah dilakukan, sudah terlaksana oleh Yesus. Itulah yang diberitakan, Bang. Makanya kami orang Kristen percaya dengan hal tersebut karena nyata, begitu loh. Makanya kami tidak mau mengikuti orang mati di kuburan. Yang kami ikuti itu adalah Yesus yang sudah menuju kepada hidup yang kekal. Sebenarnya kita ini kan beragama ini kan ngomongin hidup yang kekal, kan? Mau Islam, mau Kristen, agama-agama lain, kita berbicara tentang itu. Begitu. Ini aku boleh dikit nih. Coba dalam Kristen saya mau mendengar bahwa Kristen itu mendoakan semua orang. Ada doanya. Banyak, Bang. Kami kalau doa syafaat juga begitu. Kami berdoa bagi kesejahteraan umat manusia, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi bangsa-bangsa yang bertikai dan segala macam. Kami doa syafaat begitu. Iya, saya juga bingung gini. Orang Islam kan bilang rahmatal lil alamin katanya ya. Tapi berdoa itu hanya buat kelompok gitu. Nah, itu juga buat saya jadi pertanyaan gitu. Makanya saya ingin tahu kalau doa-doa orang Kristen itu untuk semua alam, semua atau hanya untuk Kristen. Semua. Kami berdoa untuk kemaslahatan, kesejahteraan seluruh umat manusia, supaya rahmat Tuhan turun atas semesta alam, tanpa membedakan agama manapun. Kami juga mendoakan supaya orang-orang Islam juga dicelikkan mata rohaninya, supaya mereka bisa membuka mata rohaninya terhadap kebenaran, supaya mereka itu tidak anarkis terus, kerjaannya tiap hari bikin rusuh terus, demo, itu. Iya. Bang Enis pernah nggak ngomong ke orang Islam? Bang Enis kan bukan orang Islam. Kenapa dalam Al-Quran nama-namanya itu hampir sama dengan di Bible? Seperti saya sudah menjelaskan asal usul Al-Quran, Bang. Al-Quran itu asal usulnya bukan gini. Maksud saya nanya itu jawabannya seperti apa? Gitu. Beraneka ragam. Sama dengan. Kalau Muslim saya tanya, kenapa Al-Quranmu banyak menyebut-nyebut yang sudah ada di dalam Injil atau Taurat? Jawabannya biasanya, karena itu meneruskan ajaran sebelumnya. Karena berasal dari Tuhan yang sama. Tiba-tiba langsung Tuhan yang sama. Makanya kalau saya ngobrol dengan orang Muslim, itu memang sering suka ada saklarnya, ada on-off-nya. Sebentar ngomong, Tuhannya beda, nggak sama. Nanti kalau dibilang, kenapa di dalam Al-Quran ada cerita-cerita yang sama seperti di dalam Injil? Itu karena Al-Quran berasal dari Tuhan yang sama. Gitu. Makanya ada saklarnya. Iya. Saya tuh terus aja, ya walaupun banyak orang yang ngomong ke sampean bulan ini, saya sih setuju. Kenapa? Karena saya justru memerlukan yang itu gitu loh. Jadi yang saya tuh tidak mau yang hanya enak-enak yang didengar gitu loh. Jujur aja saya juga baru sekarang mendengar bahwa Nabi itu nikahin anak umur 6 tahun itu baru sekarang aja. Dulu banyak Muslim nggak tahu itu. Ulama-ulama saya nggak pernah nerangin, nggak pernah diterangin gitu. Saya pernah ngobrol dengan dulu saya punya karyawati, pegawai perempuan, tentang dia apakah tahu siapa itu Aisyah, karena dulu kan keluar lagu Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau main lari-lari. Nah, waktu lagu itu baru-baru viral zaman dulu, waktu zaman COVID, saya tanya, kamu tahu nggak Aisyah itu berapa dinikahi oleh Muhammad? Nggak tahu.
Jadi statement Anda itu tidak mengagetkan saya bahwa 90% orang Islam nggak pernah tahu Muhammad nikahin anak kecil. Kalau tahu, bisa-bisa umat Islam tinggal 20%. Benar. Iya. Benar. Terus gini Bang Elis kan pernah berstatement, semakin orang membaca artinya Al-Quran, semakin ragu. Itu mungkin buat saya setuju, karena saya juga seperti itu. Nah, saya kenapa Bang Elis sendiri tidak mencetak Quran, tapi terjemahannya? Maksudnya sudah ada kan? Al-Qurannya. Kan sudah ada Al-Quran plus terjemahan. Bukan, jangan pakai plus. Oh, nggak ada. Jadi Nggak ada. Nggak ada. Saya ini masukkan ke Bang Elis saja. Dalam Quran terjemahan itu huruf terjemahannya itu kecil, orang tuh jarang mau baca. Kedua, di Islam itu kan yang dibilang dapat pahala 10 kebaikan itu pada saat baca Arabnya. Iya. Saya juga justru malah jangan orang aneh. Saya bilang contoh gini, saya bilang kalau baca Al-Quran misalnya Arabnya orang tuh mengamini enak didengar. Ya. Tapi kalau saya baca artinya belum tentu ngaminin. Contoh saya bilang yang tenar di dalam Al-Qurannya itu surat yang makanya sering ngomong. Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, pepetlah jalannya, kecuali kalau dia membayar zakat. Itu kata medis ya. Ya. Nah, saya tanya, coba kalau itu yang dibunyikan, kira-kira orang mengkawinkan apa enggak? Gitu. Ya ragu-ragu pasti. Mau mengamin tertangan gitu. Karena saya percaya banyak sekali orang Muslim yang mengasihi sesama manusia, banyak sekali. Dia tidak mau menjahati orang banyak. Cuman mereka tidak tahu bahwa ajaran Islam itu memang mengajarkan kebencian kepada orang Yahudi dan Nasrani. Gitu. Itu kenapa ya? Ya karena mereka belum tahu itu, belum tahu mereka. Saya juga bingung kenapa kok. Salah satu hadis yang paling rasis, hadis yang paling kentara sekali itu seperti pemicu untuk membantai orang-orang Wahyudi, itu adalah hadis tentang tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi, sampai-sampai batu dan pohon akan berteriak kepada kaum muslimin dengan berkata, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, datanglah kemari dan bunuhlah mereka. Kecuali pohon Khorgot, karena pohon Khorgot adalah pohon Wahyudi. Jadi kalau orang Wahyudi sembunyi di pohon Khorgot nggak akan ngomong. Tapi kalau sembunyi di balik batu dan pohon lain, pohon tersebut dan batu tersebut akan ngomong bahwa di baliknya bersembunyi orang Wahyudi. Itu ada ajaran seperti itu. Dan itu hadis-hadis seperti itu memang memicu kebencian terhadap orang-orang Wahyudi. Itu ya. Gitu. Sebenarnya tuh kalau kata Buya Sakur gini, itu namanya Presiden Libya. Itu dia tidak percaya hadis. Dan dia mengundang seluruh ulama di dunia untuk membahasnya. Iya. Dan dia mau kasih rumah, makan, selama itu diskusi. Tapi nggak ada yang datang. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini Bang, sebenarnya di dalam internal orang-orang Islam sendiri, mereka itu sudah meragukan hadis. Cuman mereka takut bersuara. Tetapi puji Tuhannya, di luar, Islam di luar, itu sudah berbondong-bondong meninggalkan hadis. Hadis itu udah nggak dipakai lagi. Karena mereka mengkaji hadis itu, dan isinya memang membuat Islam itu menjadi agama yang sangat memalukan. Isi hadis itu menggambarkan Muhammad sebagai sosok yang sangat luar biasa negatif. Dikatakan Muhammad itu menikahi anak kecil, dikatakan Muhammad itu ngajarin orang nyiumin batu ke Arab,
diajarin Muhammad itu ngajarin penyembahan berhala, lempar-lempar batu. Di dalam Al-Quran nggak ada itu. Di dalam Al-Quran tidak ada ajaran supaya kamu harus cium-cium batu ke Arab, muter-muterin di Mekah, nggak ada. Naik haji ke Mekah juga nggak ada dalam Al-Quran. Begitu. Tapi satu statement yang bagus tadi, Bang. Satu statement yang bagus tadi mengenai saya belum mau masuk Kristen karena di dalam agama Kristen itu toh juga sama, yang dijual juga adalah janji-janji surga dan neraka. Tapi saya mau bilang begini, Bang. Saya pernah ngobrol dengan satu teman saya. Dia seorang hamba Tuhan. Saya ngobrol begini. Kami udah ngobrol, udah pada tingkat yang sangat dalam. Begini. Kita ini sebenarnya, kalau misalnya dalam sebuah keraguan-raguan, kita ini ngambil saja begini. Saya kasih contoh, Bang. Misalnya, ada sebuah pesawat yang mau jatuh. Ini pesawat udah mau jatuh nih. Kalau udah jatuh pesawat, udah pasti meninggal semua ya. Udah begitu kan, udah pasti meledak habis ya. Sekarang begini, orang-orang ateis berkata tidak ada Tuhan. Orang-orang ateis berkata tidak ada itu kehidupan yang akan datang. Seandainya mereka benar, ini seandainya kita mengalah ini ya, kita nggak mau menggunakan ego kita. Kita menggunakan rumus matematika probabilitas. Seandainya memang Tuhan tidak ada setelah kita mati, maka tidak ada apa-apa. Betul? Betul nggak? Tapi seandainya Tuhan ada, mau ngomong apa kita? Artinya begini. Maksud saya begini. Artinya kita ambil satu kemungkinan yang paling aman aja. Apakah kalau kita hidup benar? Apakah kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita rugi? Kan enggak. Toh firman Tuhan mengajarkan hal yang baik. Mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Mengajarkan untuk menolong orang lain. Kalau misalnya nanti toh kita mati nggak ada apa-apa, nggak rugi. Begitu. Kami dulu pernah ngobrol sudah sampai tahap itu. Iya. Harus saya pertimbangkan. Ini Bang, satu lagi yang saya berdebat sendiri dengan orang Islam ya. Cuma saya mau tanya Abang dulu. Itu para rasul atau sahabat lah kalau dalam Islam. Kalau di Kristen dia meninggalnya pada bunuh-bunuhan kan? Bunuh-bunuhan kan? Nggak ada. Tidak ada sesama pengikut Yesus, yang pengikut Yesus ya, para rasul, kemudian Yohanes dengan Petrus tidak pernah baku hantam, bacok-bacokan nggak pernah. Kemudian Paulus dengan ini nggak pernah baku hantam, bacok-bacokan nggak pernah. Tetapi setelah zaman para rasul, itu di zaman abad pertengahan, abad ke-8, memang terjadi pertumpahan darah. Di dalam sejarah Kristen, itu pertumpahan darah ada. Contoh misalnya antara Kristen Protestan dengan Katolik. Pada waktu itu yang nggak setuju, wah dibakar. Ya. Kalau menyatakan satu statement yang ini dibakar. Itu berdarah-darah, mengerikan itu sejarah kekristenan. Tetapi mereka bukan cerminan daripada ajaran Kristen. Itulah ketika agama sudah dimonopoli, sudah dikuasai oleh penguasa, sudah dipakai sebagai alat politik. Nah, bedanya dengan pengikut Muhammad, ketika Muhammad meninggal, itu para sahabatnya langsung, yang mereka itu saling baku hantam, baku bacok. Siapa pengikut Muhammad yang saling baku bacok? Itu pengikutnya Ali bin Abu Thalib, itu baku bacok dengan pengikutnya Muawiyah. Makanya terjadi perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian perang
Jamal. Perang Jamal itu adalah perang pengikutnya Ali dengan pengikutnya Aisyah. Itu sesama sahabat Muhammad itu saling baku bacok, baku bunuh. Makanya ada 3 perang besar sepeninggal Muhammad yang dilakukan oleh sesama pengikut Muhammad sendiri. Sahabat saksi hidup Muhammad. Perang Jamal, perang Siffin, dan perang Karbala. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat 29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka saling berkasih sayang. Tapi faktanya, nggak seperti itu. Pengikut Muhammad tidak pernah saling berkasih sayang. Sepeninggal Muhammad, mereka saling baku hantam. Makanya saya bilang Al-Quran mustahil percaya. Karena itu statement loh, itu bukan harapan. Harapan sama statement itu berbeda. Kalau harapan misalnya, jangan kamu mencuri. Nah itu kan harapan, supaya jangan mencuri. Tapi surat Al-Fat ayat 29, itu statement, pernyataan, bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, mereka saling berkasih sayang. Tetapi faktanya mereka saling bunuh. Seperti itu. Itu mengenai kan belajar Islam ya. Itu surat At-Taubah. Itu sebenarnya maknanya sih apa, Bos? Kayaknya itu kan perang yang diceritakan gitu loh. Surat At-Taubah itu adalah surat yang berisi seruan kepada orang-orang Islam untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sampai mereka membayar jizyah. Ayat itu sebenarnya dulu diterapkan untuk mengembangkan agama Islam. Tetapi karena umat Islam yang modern sekarang sudah menyadari bahwa ayat itu tidak bisa diterapkan, jadi ayat itu harus dipelintir. Tapi ada orang-orang Islam yang radikal masih menerapkan ayat itu. Iya, justru saya kan sering ngobrol ya dengan orang-orang ustadz gitu ya. Mereka tuh jarang menerangkan ayat itu, termasuk Saiful Karim ya. Gak pernah bahas surat At-Taubah. Dan At-Taubah itu juga tidak diawali dengan Bismillah. Artinya tidak dimulai dengan, kan semuanya ada Bismillahnya Bang Edis ya. Nah, At-Taubah itu nggak ada. Iya, betul. Yang saya heran itu kiai-kiai, ulama-ulama, apalagi di TV itu nggak pernah membahas namanya At-Taubah gitu. Iya, mengenai kata Bismillah itu sendiri, di dalam satu pembukaan ayat Al-Quran, di setiap pembukaan ayat Al-Quran itu kan ada kata Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu dibuka terus dengan kata-kata pemurah dan penyayang, pemurah dan penyayang. Tetapi di dalam At-Taubah, memang isi At-Taubah itu adalah ayat yang bantai, bunuh, bantai. Kan itu isinya At-Taubah itu. Ya kan? Peperangan isinya. Nah, kenapa tidak ada pembuka surat At-Taubah itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena isinya nanti bertentangan. Pembukanya bertentangan dengan isinya. Bagaimana mungkin Allah pemurah lagi penyayang tapi isinya kayak begini? Nah, para pakar itu sebenarnya berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa pembukaan basmalah itu bukan bagian Al-Quran sebenarnya. Jadi Al-Quran itu dulu nggak ada itunya, nggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Semua ayat Quran itu nggak ada itunya dulu. Kemudian ayat itu ditambahkan saja. Begitu. Tapi kajian-kajian seperti ini itu memang tidak diterima oleh orang-orang Islam yang awam, yang apalagi yang ngajinya cuma amin, amin. Itu jauh Pak, jauh itu. Cuman gitu, saya tuh kalau kayak saya banyak kritis tuh malah orang-orang bilang saya tuh aneh gitu. Kan saya bilang saya tuh pingin
nanya dan coba kita itu berpikir itu cerdas. Sampai saya bilang gitu, tapi mereka ya gitu, malah yang dianggap aneh saya. Ya, tapi pesan saya cuma satu lah Bang Atep. Pesan saya cuma satu. Pesan yang saya sampaikan apa? Gini, setelah saya membaca Al-Quran sampai habis, setelah saya membaca Alkitab sampai habis, saya simpulkan bahwa setiap manusia seharusnya meneladani Kristus, meneladani Yesus. Jadi manusia itu yang belum bisa. Nah ini, jadi standar hidup orang itu harus mengikuti Tuhan Yesus. Jadi barang siapa yang menerima Yesus sebagai suatu sosok yang kepadanya kita harus mengikuti, takluk, patuh, ngikut, itulah jalan yang benar. Sebagaimana kita harus hidup, seperti itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kamu harus hidup begini dan begitu. Itu pesan Tuhan Yesus. Hiduplah sesuai dengan apa yang kuajarkan. Itu kata Tuhan Yesus. Menuruti apa yang kuperintahkan kepadanya. Kalau orang mengikuti Tuhan Yesus, dunia ini akan menjadi surga. Surga itu turun hadir ke dunia ini. Tapi kalau orang mengikuti Muhammad, ya, kalau mengikuti Muhammad seperti itu. Jika kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Sementara apa kata Tuhan Orang Yesus? Muslim nggak tahu itu. Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu itu. Kalau mereka tahu itu, mereka keluar dari agama Islam. Mereka nggak tahu. Jikalau seseorang meneladani Muhammad, orang akan pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Itu kalau dia meneladani Muhammad. Contohnya Uncup PA yang kemarin baru berangkat ke sana. Itu kan karena meneladani Rasul, meneladani Muhammad. Makanya saya bilang, seharusnya kita semua meneladani Yesus. Makanya baca biografi Yesus. Semenjak lahir sampai pada wafatnya, dia tidak melakukan dosa. Seperti itulah seharusnya manusia hidup. Begitu. Apakah Yesus pernah membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak pernah. Dia dianiaya, dia tidak membalas. Dia membiarkan dirinya dianiaya. Di dalam Bible digambarkan, ia seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membalasnya. Tetapi pada akhirnya dia dibangkitkan. Dan kebangkitan itu menjadi satu tanda bahwa jika seseorang hidup sebagaimana Yesus hidup, maka orang tersebut pun akan dibangkitkan dan masuk hidup kepada hidup yang kekal sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Yesus. Makanya di dalam kitab Wahyu, ketika Yohanes di Pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa menang, saya bacakan ya, dia akan dijadikan soko guru atau ya. Jadi kekristenan itu Bang, sebentar saya bukakan ya. Saya bukakan ayat Alkitab. Ya. Inilah perkataan Tuhan Yesus di Pulau Patmos kepada Yohanes ketika dia melihat suatu penglihatan ya. Bentar ya. Sabar. Ya, saya bukakan ya. Saya balikan. Mungkin ini terjemahannya kalau kurang enak, saya ganti terjemahan yang lain ya. Ini di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Nih ya, saya bacakan. Ini kata Tuhan Yesus.
barang siapa menang, menang di sini artinya dia itu hidup sesuai dengan teladan Yesus. Dia hidup mengikuti perintah-perintah Yesus. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang akan turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Mungkin ini susah ya, kita lihat terjemahan yang terjemahan yang mudah. Kita pakai terjemahan TSI, saya suka terjemahan TSI ini karena terjemahan sederhana Indonesia. Ini sudah pernah dilakukan seminar di gereja kami pada waktu itu, waktu mereka mempasarkan terjemahan TSI ini. Makanya kalau teman-teman mau baca Alkitab pakai TSI ini lebih mudah. Terjemahan sederhana. Nih ya. Aku berjanji kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini, kamu akan kujadikan seperti tiang besar di rumah Allahku. Artinya, kamu berhak tinggal di sana selama-lamanya. Dan pada dirimu, aku akan menuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang akan turun dari surga, juga namaku sendiri. Jadi maksudnya, nama Yesus ditulis kepada dirinya, itu maksudnya, dia itu mencapai kepada hidup yang abadi itu. Jadi bahasa-bahasa dalam Bible itu memang banyak bahasa-bahasa yang metafor, karena itu bahasa-bahasa metafisik semua. Yang kita sebenarnya tidak tahu persis bagaimana nanti keadaannya di sana. Intinya pesannya, makanya kemarin kan sempat heboh itu. Masalah saya debat dengan diskusi Twinatur, Tritunggal, di sana nanti begini, ada roh, ada begini. Saya mengatakan, kita sebenarnya nggak paham betul masalah begitu-begitu itu. Hal-hal yang kosmik, hal-hal yang metafisik, kita sebenarnya nggak sampai ilmu kita ke sana. Makanya pesan Tuhan Yesus itu adalah apa? Supaya kita hidup kudus, tidak bercacat celah. Makanya firman Tuhan kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan kudus dan tidak bercacat celah. Apa pesan di dalam perjanjian baru? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu adalah umat imamat yang rajani. Begitu. Itu saja pesannya. Masalah nanti gimana di kehidupan yang akan datang, ya kita nggak tahu. Tugas kita itu saja dulu. Begitu, meneladani Yesus. Seperti itu, Bang. Bagaimana kita harus memperlakukan manusia. Seperti itu. Memperlakukan sesama. Bilang ke saya gini, kamu tuh, Bang Elis, teman saya bilang begini, kamu itu Islam tapi rasa Kristen. Iya, ya saya bilang nggak apa-apa lah. Paling tidak saya mempelajari dulu, ya. Kan saya bilang kalau memang Yesus itu menjamah saya, ya kenapa enggak? Gitu. Saya tidak, kalau kata tadi kan biasaku, jangan takut murtad, itu saya setuju gitu loh, daripada Ya. selama ini nggak paham dengan saya pelajari. Cuman saya masih gimana Bang Elis ya? Sulit lah saya omongkan lah. Bang Elis juga paham. Iya, pelan-pelan, Bang. Itu proses, Bang. Pokoknya kalau Abang masih jadi Islam, Abang itu akan hidup di dalam sebuah kekang. Di dalam sebuah kekang atau beban ritual-ritual. Jadi Anda akan ini nanti jam 3, jam 6 gitu lagi. Kristen nggak ada seperti itu, Bang. Itu juga saya pernah diskusi gitu ya, Bang. Malah mereka itu yang ya udah kalau begitu kamu keluar dari Islam. Karena sebelum bilang begini, dalam Quran itu di sholat itu nggak ada mengatakan gerakan. Ada. Terus saya bilang gini, Nabi Muhammad itu kan punya sahabat 4 atau 5 yang kita ketahui, ya. Masa sih nggak bisa ngasih tahu cara sholat seperti apa?
Ya. kepada 4 orang itu Beda-beda semua. gitu loh. Itu sampai saya pertanyakan, iya, artinya Nabi Muhammad itu mungkin tidak ngasih contoh. Ya. Buya Sakur pernah bilang, Saya jangan-jangan ya, Buya Sakur pernah bilang, antar mazhab, contoh misalnya pada waktu takbiratul ihram, ada yang bilang tangan tuh di atas begini, ada yang bilang di bawah telinga begini, ada yang bilang begini. Masalahnya bang, kalau begini apa Tuhan terus lari begitu? Kalau begini Tuhannya mendekat, kalau begini Tuhannya jauh. Apa sih memangnya kalau begini terus kenapa? Begini terus kenapa? Makanya saya bilang di dalam Islam itu orang hidup dalam ritualisme dan itulah yang dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Ketika perempuan Samaria datang kepada Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu karena mereka punya dogma menyembah Tuhan itu di Gunung Gerizim ini. Tetapi kau bangsa Yahudi mengatakan Yerusalemlah tempat menyembah. Padahal kami orang-orang Samaria berkata tidak, menyembah Tuhan harus di Gunung Gerizim ini. Kalau orang Islam berkata, oh menyembah Tuhan harus menghadap Ka'bah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bukan seperti itu. Orang menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Makanya enggak, bukan kamu harus begini, enggak harus begitu. Bagaimana kita membuat satu koneksi? Makanya di dalam Kristen itu ada yang namanya Roh Kudus, Roh Tuhan. Kalau Roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka Roh Tuhan itulah yang akan menuntun orang tersebut kemana dia akan melangkah. Makanya bagi Tuhan yang sejati itu bukanlah bangunan-bangunan, bukanlah di tempat ini dan di tempat itu. Tapi kalau Anda belajar agama Islam, wah bisnis. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali di tempat lain. Nah, karena kata-kata ini, kata-kata pancing ini, 1000 ini, orang akhirnya nabung puluhan tahun berangkat ke Arab, sholat di Masjid Nabawi. Biar apa? Biar dapat pahala 1000 kali lipat. Kena prank. Itu yang terjadi. Bahkan saya gini Bang Elis ya. Saya kan kebetulan orang struktur bangunannya. Saya tanya, itu panjang lebarnya Ka'bah berapa? Ya, panjang 11 katanya ya, tinggi 10. Itu tidak mungkin batu cuma nampol, Bang Edis. Itu tuh pasti di beton, dibikin pakai tiang panjang, pakai beton, makanya ditutupin, nggak pernah dibuka. Justru kalau Bang Edis mau membuktikan, coba aja diketok itu apa itu berbatu, apa beton gitu loh. Ya, itu masalah Ka'bah. Ya, masalah Ka'bah itu juga sudah kita bahas, Bang, sudah lama. Ka'bah itu sebenarnya itu bangunan tempat langganan banjir. Jadi Ka'bah yang sebenarnya itu sebenarnya udah nggak ada. Yang dibangun itu yaitu bikinan Jepang, made in Japan itu. Ka'bah itu yang sekarang itu made in Japan. Jadi teknisi-teknisinya, drainasenya itu semua sudah didatangkan dari luar negeri. Nih ya, saya akan tunjukkan Ka'bah yang sebenarnya nih. Dari zaman dulu, dari zaman lama ke lama, itu adalah tempat kubangan air. Jadi kalau saya bilang kubangan air mungkin terlalu keras, tapi emang benar gitu loh nih ya. Banyak muslim nggak tahu itu nih. Ini Ka'bah nih. Nih, ini Ka'bah itu tempat banjir sebenarnya. Berkali-kali Ka'bah itu banjir nih. Air semua ini. Makanya kalau kita mau berpikir secara logis, bagaimana mungkin Tuhan menyuruh membangun rumahnya itu di kubangan air? Ini udah pernah saya bahas tahun yang lalu. Kita nggak perlu cerdas-cerdas amat lah. Bangunan yang nggak pernah ahli bangunan, tukang yang nggak sekolah aja, itu nggak akan mau dia mempertaruhkan reputasinya bangun di tempat gini. Nggak mau. Saya pernah membangun satu rumah. Ya, saya bangun satu rumah sekitar tahun berapa itu ya. Waktu saya membangun, tukangnya bilang, oh ini harus ditimbun dulu. Timbun katanya. Harus dikasih tanah urukan dulu, ditimbun. Kalau enggak banjir.
Kalau saya paksa dia, nggak bohong, tuh bangun aja. Dia nggak akan mau. Kenapa? Karena itu akan merusak reputasinya. Nama dia akan dipertaruhkan. Lebih baik saya nggak bangun itu biar kamu kasih saya berapa. Karena apa? Karena kalau saya bangun itu, dilihat orang banjir, orang nanya nanti siapa tukangnya, si Anu, si Fulan, rusak nama saya. Makanya seorang tukang bangunan yang nggak sekolah pun, yang nggak lulus SD, tidak akan pernah mau membangun di tempat yang akan menjadi kubangan air. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang konon katanya Tuhan semesta alam menyuruh membangun rumahnya di tempat seperti ini? Langganan banjir terus ini, kubangan air ini Ka'bah ini. Tetapi apa yang ada di dalam Bible? Tuhan di dalam Bible berfirman kepada Salomo dengan melalui perantaraan para nabi, disuruh membangun di atas bukit Moria. Di atas bukit disuruh dibangun. Beda kan? Makanya dulu sejarah agama Islam itu Bang, dulu waktu Muhammad mau jadi nabi pertama kali, itu kiblatnya ke sana. Ke Yerusalem kiblatnya pertama kali. Karena Muhammad tahu memang Ka'bah itu bukan kiblat, itu tempat penyembahan berhala. Cuman akhirnya dirubahlah kiblatnya menjadi ke kiblat Mekah. Padahal sebenarnya nggak ada di dalam Al-Quran itu kiblat itu ke Mekah, nggak ada. Di dalam Al-Quran yang ada itu Baitullah. Dan Baitullah itu di mana? Kata Al-Quran. Menurut Al-Quran, Baitullah itu ada di Bakkah. Tetapi para ulama dan ustadz-ustadz merubah Bakkah itu menjadi Mekah. Di dalam Mazmur sama itu, lembah di Bakkah. Bakkah juga. Lembah Bakkah namanya. Di Bakkah. Tetapi orang-orang Islam merubah Bakkah menjadi Mekah. Saya sudah membuat tantangan setahun yang lalu, makanya 2025 ini seluruh statement-statement saya itu saya tunggu ada muslim yang membantahnya, tapi nggak ada satupun. Kalau ada orang Islam yang bisa tunjuk bahwa Baitullah itu bukan di Bakkah, tetapi di Mekah, saya lompat dari Monas. Al-Quran mengatakan itu Baitullah itu di Bakkah. Dirubah sama orang Islam jadi Mekah. Lalu dengan mereka dengan pongahnya berkata, iya Bakkah itu yang Mekah. Bakkah itu Mekah. Gitu. Makanya mereka dengan sangat mudah merubah-rubah huruf-huruf di dalam Al-Quran itu. Seperti itu. Oke, mungkin itu banyak. Udah jam 10:30 ya. Iya, ada orang mau masuk terhalang saya. Tapi nggak apa-apa lah. Berjuang Bang Edis. Iya, saya cuma berpesan semakin giat mendalami, mencari kebenaran, karena tugas membalikan hati seseorang itu adalah tugas daripada roh Tuhan. Kalau roh yang daripada Tuhan itu spirit, ya energi atau kekuatan yang daripada Tuhan itu, roh Tuhan itu hinggap di hati seseorang, maka disitulah seseorang itu dikendalikan oleh Tuhan. Seperti itu. Siap. Oke. Terima kasih Bang ya, Bang Atep. Ya, oke, selamat hari Natal ya. Semoga bahagia. Selamat hari Natal. Semoga kiranya dibukakan hati rohani Anda menerima kebenaran dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, terima kasih Bang Atep. Saya turunkan ya. Iya. Ya teman-teman pelan-pelan ya, jangan terlalu memaksakan. Artinya sesuatu yang dipaksa, barang yang dipaksa-paksa, mateng sebelum waktunya, dipetik sebelum waktunya, itu pasti tidak bagus ya. Yang penting tugas kita itu adalah menyampaikan saja
perkara dia nanti itu adalah perkara urusan daripada Tuhan. Itu ya teman-teman ya.